Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dina Kairina Azmi Siregar dari kelas 12-2. Kali ini saya akan membahas CT scan, solusi diagnostik medis dengan pemanfaatan Sinar X. Namun, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, mari kita saksikan bersama-sama cuplikan video berikut. Check it out! Apa sih itu CT scan? CT scan atau computed tomography adalah alat diagnostik berbasis sinar X yang menghasilkan gambar penampang tubuh dengan memanfaatkan penyerapan sinar X. Sejak diperkenalkan pada 1970-an, teknologi CT terus berkembang dan kini digunakan dalam berbagai bidang klinis seperti neurologi, onkologi, dan kardiologi. CT scan menghasilkan citra yang lebih rinci dibandingkan radiografi konvensional berkat teknologi multidetektor yang dimana dapat membedakan berbagai jenis jaringan tubuh. Pemindaian CT menghasilkan irisan aksial tubuh yang dikenal juga dengan istilah CAT scan pada sistem pemindaian lama. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam cara kerja CT scan. Gimana sih cara kerja CT scan itu? Cara kerja yang pertama adalah persiapan pasien. Pasien diminta untuk berbaring di meja pemindaian, yang kemudian akan bergerak ke dalam mesin CT. Yang kedua adalah pemancaran sinar X. Tabung sinar X pada mesin CT berputar mengelilingi tubuh pasien, mengirimkan sinar X ke tubuh dari berbagai sudut. Yang ketiga adalah penangkapan radiasi. Detektor sinar X yang terletak di sisi lain mesin menerima radiasi yang melewati tubuh pasien. Yang keempat adalah pengolahan data. Data yang diterima oleh detektor diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar irisan tubuh dalam berbagai sudut. Yang kelima adalah rekonstruksi gambar. Komputer menggabungkan data dari berbagai sudut untuk menghasilkan gambar penampang tubuh yang sangat detail. Yang keenam adalah pembuatan gambar 3D. Gambar irisan tubuh dapat diolah lebih lanjut menjadi gambar 3 dimensi dengan perangkat lunak khusus. Kemudian, yang ketujuh adalah penggunaan bahan kontras. Jika diperlukan, bahan kontras yang mengandung yodium disuntikkan untuk membantu memperjelas struktur tubuh, seperti pembuluh darah atau jaringan lunak. Dan yang terakhir adalah analisis gambar. Gambar yang dihasilkan kemudian dianalisis oleh dokter untuk dilakukan diagnosa lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas keuntungan yang didapat jika kita melakukan CT scan. Yang pertama, resolusi kontras rendah yang sangat baik. CT memiliki resolusi kontras rendah terbaik karena penggunaan sinar terkolimasi dan detektor radiasi sensitif, yang dimana lebih unggul dibandingkan radiografi, kedokteran nuklir, dan ultrasonografi. Yang kedua adalah akuisisi data volume spiral atau helix. Pemindaian CT menggunakan metode spiral atau helix yang dimana memungkinkan pengambilan data volume dalam satu nafas, pencitraan 3D, serta aplikasi seperti CT angiografi dan endoskopi. Lanjut, yang ketiga adalah teknik pendukung diagnostik. CT menawarkan teknik tambahan seperti xenon CT untuk aliran darah, CT kuantitatif untuk kandungan mineral tulang, CT dinamis untuk pemindaian cepat, dan pemindaian dengan resolusi spasial. Dan yang terakhir adalah kemampuan menghasilkan gambar 3D. CT scan dapat menghasilkan gambar 3 dimensi tubuh dengan menggabungkan gambar irisan dari berbagai sudut. Ini membantu dalam diagnosis, perencanaan bedah, dan pemantauan kondisi medis dengan memberikan visualisasi yang lebih detail dan akurat. Nah, selanjutnya,
kita akan membahas resiko dari penggunaan CT scan. Nah, langsung aja kita bahas resikonya ya. Resiko yang pertama adalah paparan radiasi. CT scan melibatkan penggunaan sinar X yang dapat menyebabkan paparan radiasi. Meskipun dosis radiasi yang diberikan pada setiap pemindaian terkontrol dan aman untuk sebagian besar pasien, paparan radiasi yang berulang atau tinggi dapat meningkatkan risiko kanker jangka panjang, terutama pada anak-anak dan individu yang sering menjalani pemeriksaan CT. Yang kedua adalah reaksi alergi. Beberapa pemeriksaan CT membutuhkan penggunaan bahan kontras untuk meningkatkan visualisasi gambar organ atau jaringan tertentu. Bahan kontras ini dapat menyebabkan reaksi alergi ringan hingga berat, seperti gatal, ruam, atau dalam kasus yang lebih jarang, reaksi anafilaksis yang membutuhkan penanganan medis segera. Kemudian, ada gangguan fungsi ginjal. Penggunaan bahan kontras berbasis yodium dalam CT scan dapat mempengaruhi fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan kondisi ginjal yang sudah lemah. Ini dapat menyebabkan peningkatan kadar kreatinin dalam darah yang merupakan tanda gangguan fungsi ginjal. Selanjutnya adalah gangguan pada janin. CT scan tidak dianjurkan untuk wanita hamil kecuali jika sangat diperlukan, karena radiasi dapat memengaruhi perkembangan janin. Oleh karena itu, penting untuk memberitahu dokter atau teknisi CT jika pasien sedang hamil atau kemungkinan hamil. Dan yang terakhir adalah keterbatasan deteksi. Meskipun CT scan sangat efektif dalam mendeteksi banyak kondisi medis, ada kalanya hasil CT scan tidak cukup spesifik atau sensitif untuk mendeteksi kondisi tertentu, sehingga mungkin diperlukan pemeriksaan lanjutan atau teknik pencitraan lainnya.